salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah Manajemen Operasi 2. Soal bagian A. Soal yang pertama, jelaskan langkah-langkah metode Hunggrain. Setiap elemen pada setiap baris matriks biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Yang ketiga, buat sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tetapi jika belum, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Yang keempat, pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah 3 yang tidak dilewati garis. Gunakan elemen tersebut untuk mengurangi elemen yang tidak dilewati garis. Dan untuk menambah elemen yang dilewati garis 2 kali, ulangi langkah 3 sampai tabel optimum. 5. Alokasikan petugas-petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Soal yang kedua, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya antrian. Jawabannya, antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan dan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Soal yang ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan maksimalisasi. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi. Yang pertama, ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilanjutkan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian, nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, ditentukan apakah terdapat elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana N adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Langkah 4, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, tentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, kembali ke langkah 3. Langkah-langkah menyelesaikan masalah maksimasi. Yang pertama, tentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Ketiga, tentukan apakah terdapat N elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana N adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Langkah 4, dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, tentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, kembali ke langkah 3. Soal bagian B, soal ini berkenaan dengan studi kasus mengenai penugasan. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Shinko, yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan memasak, memotong,
dan membentuk dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Baiklah, langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Maka di sini nilai yang terkecil yaitu 50, 40, dan 50 dan 45. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. (50 dikurang 65 sama dengan 15). Kemudian 55 dikurang 45 sama dengan 10. 50 dikurang 50 sama dengan 0. 45 dikurang 45 sama dengan 0. 50 kurang 60 sama dengan 10. 40. 55 dikurang 40 sama dengan 15. 50 dikurang 50 sama dengan 0. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari nilai terkecil pada kolom digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Karena di sini belum ada 0, maka kita perlu mencari nilai terkecil. Nah, di sini nilai terkecilnya ada 2, yaitu 10 dan 10. Maka kita kurangi di setiap baris yang sama. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian kita perhatikan dan kita cek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya. Perhatikan, dari matriks di atas ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4 atau baris Wanto dan Wanti. Meskipun berbeda baris, namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal. Maka kita perlu melanjutkannya ke langkah berikutnya. Karena belum optimal, kita masuk ke langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti pada tabel berikut. Di sini kita sudah menarik garis. Perhatikan nilai yang tidak terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil, kemudian gunakan untuk mengurangi nilai yang belum terkena garis, dan digunakan untuk menambah nilai yang terkena garis ganda. Maka diperoleh sebagai berikut. Di sini kita pilih nilai terkecil yaitu 10. Nah, di sini kita kurangi dengan nilai yang tidak terkena garis dan kita tambah dengan nilai yang terkena garis. Maka diperoleh di sini 10 tambah 15 yaitu 25. 10 tambah 10 20. Nah, di sini kita kurangi, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Dan ternyata tabel penugasan sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 yang berada di baris dan kolom yang berbeda. Artinya tabel penugasan sudah optimal. Jadi kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 60. Paija dialokasikan pada tugas memasak 45. Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50. Dan Wanti dialokasikan pada tugas mengemas. Maka di sini kita jumlahkan 60, 45, 50, 60. Maka hasilnya 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah
215 dikali 1000, maka hasilnya adalah 215.000 rupiah per hari. Soal bagian C. Bagian C berkenaan dengan video manajemen operasi 2. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Video pertama tentang teori antrian, video kedua tentang penugasan minimalis dengan metode Hungaria, video ketiga tentang metode assignment atau penugasan. Yang kedua, siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Video pertama, Muktri Ratnadewi SSIM SC. Yang kedua, Anya Nuria Manikam. Yang ketiga, Dr. Denny Osta Nasababan SPI MSI dan Dr. Yesi Dewitasari SPI MSI. Yang ketiga, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga video pembicara dalam video di atas. Video pertama menjelaskan tentang pengertian atau apa itu teori antrian. Setelah itu pembicara menjelaskan manfaat dan dampak dalam teori antrian. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur dasar antrian. Video kedua menjelaskan tentang apa itu metode penugasan. Setelah itu pembicara menjelaskan tentang kasus atau pembicara memberikan salah satu contoh dalam kasus penugasan minimasi dalam metode Hungarian. Video ketiga menjelaskan tentang pengertian metode assignment atau penugasan. Dan selanjutnya membahas contoh soal dalam metode penugasan. Soal yang keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Yang saya dapat setelah saya menonton ketiga video tersebut, saya mendapat ilmu, pengetahuan, dan wawasan tentang manfaat dan dampak dari teori antrian, serta mengetahui tentang pengerjaan dari kasus-kasus metode penugasan. Soal yang kelima, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Manfaat yang saya dapat yaitu semakin meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang mata kuliah dari manajemen operasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.